Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana kita bisa tahu lokasi suatu tempat tanpa harus datang langsung ke sana? Atau bagaimana sebuah wilayah bisa digambarkan hanya dalam selembar kertas? Disinilah peran penting peta terlihat. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Materi ini penting bagi siswa SMA maupun mahasiswa geografi, karena peta adalah alat utama dalam memahami ruang di permukaan bumi. Secara sederhana, peta adalah representasi atau gambaran permukaan bumi yang diperkecil ke dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Namun, dalam kajian geografi, peta bukan hanya gambar, melainkan alat komunikasi spasial. Artinya, peta menyampaikan informasi tentang lokasi, jarak, arah, hingga pola persebaran suatu fenomena. Jadi, peta bukan sekedar gambar, tetapi juga media analisis. Adapun hal-hal penting yang terkait dengan peta yaitu terdapat proses pemilihan fenomena permukaan bumi yang dinilai relevan, terdapat proses pengalian bentuk muka bumi ke dalam bidang datar dengan menerapkan sistem proyeksi, serta terdapat proses penyusutan ukuran permukaan bumi yang sebenarnya melalui penggunaan skala. Peta yang sering kita gunakan sendiri ada dua, yaitu peta konvensional dan peta digital. Peta konvensional adalah sebuah peta yang bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Contohnya yaitu atlas dan peta RBI. Sedangkan peta digital adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti Google Earth dan Google Maps. Agar peta dapat dibaca dengan benar, ada beberapa komponen penting yang harus ada. Pertama, judul peta. Memuat informasi sesuai dengan isi informasi peta. Biasanya, judul peta terletak di bagian tengah atas peta. Kedua, orientasi. Menunjukkan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat, yang umumnya ditandai dengan huruf U dan simbol panah ke atas. Ketiga, skala. Menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Keempat, sistem proyeksi. Merupakan metode matematis untuk mengubah permukaan bumi yang melengkung atau 3D menjadi bidang datar atau 2D dengan meminimalkan distorsi. Kelima, simbol, yaitu gambar atau tanda yang mewakili kenampakan sebenarnya di bumi. Keenam, legenda. Memuat keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta agar pembaca dapat memahami isi peta. Ketujuh, insert. Merupakan peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas lokasi wilayah utama yang dipetakan agar tidak terasing dari wilayah sekitarnya. Kedelapan, sumber dan tahun pembuatan. Menunjukkan asal informasi dan kapan peta tersebut dibuat agar pembaca mengetahui tingkat keakuratan peta tersebut. Kesembilan, garis tepi, yaitu garis yang membingkai seluruh area isi peta untuk menjaga kerapian. Dan yang terakhir, grid, merupakan garis lintang dan garis bujur untuk menentukan lokasi absolut suatu wilayah di permukaan bumi. Peta memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang terakhir, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Sedangkan tujuan peta sendiri yang pertama, untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan. Yang kedua, untuk analisis data spasial. Yang ketiga, untuk menyimpan informasi. Yang keempat, untuk membantu dalam pembuatan suatu desain. Dan yang kelima, untuk komunikasi informasi ruang.
Peta juga memiliki berbagai jenis, berdasarkan isinya dan berdasarkan skala. Berdasarkan isi, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum yang memuat segala kenampakan alam dan buatan manusia dalam suatu wilayah. Seperti yang pertama, peta topografi yang menampilkan relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Kedua, peta korografi yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan skala sedang. Dan yang ketiga, yaitu peta geografis atau dunia yang menampilkan wilayah yang sangat luas, seperti satu negara, benua, atau seluruh permukaan bumi. Sedangkan peta tematik menggambarkan informasi atau tema data tertentu seperti peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, peta geologi, dan peta risiko bencana. Sementara itu, berdasarkan skalanya, yang pertama ada peta kadaster dengan skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya yaitu peta sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar dengan skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya yaitu peta kelurahan atau peta kecamatan. Ketiga, peta skala sedang dengan skala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta wilayah kota atau kabupaten. Keempat, peta skala kecil dengan skala 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Contohnya peta provinsi. Dan yang terakhir yaitu peta skala geografis dengan skala lebih dari 1:1.000.000. Contohnya peta negara atau peta benua. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sangat bergantung pada peta dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita membuka aplikasi navigasi di handphone untuk mencari jalan tercepat, itu sebenarnya bentuk pemanfaatan peta digital. Dalam lingkup yang lebih luas, peta juga dimanfaatkan di berbagai bidang penting. Pada bidang kebencanaan misalnya, peta dipakai untuk mengenali wilayah yang rawan gempa, banjir, atau tanah longsor. Berkat peta, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah mitigasi atau pencegahan sebelum bencana terjadi. Pada bidang perencanaan wilayah, peta menjadi acuan dalam menetapkan tata ruang, menentukan area mana yang cocok untuk permukiman, industri, pertanian, hingga kawasan konservasi, yang semuanya dikaji melalui peta. Dengan kata lain, keputusan-keputusan besar yang berdampak pada banyak orang sangat bertumpu pada data spasial yang termuat dalam peta. Selain itu, dalam dunia pendidikan dan penelitian, peta juga berfungsi sebagai alat untuk memahami pola-pola geografi. Misalnya, mengapa suatu daerah memiliki curah hujan tinggi, atau bagaimana persebaran penduduk di suatu wilayah. Semua itu bisa dianalisis melalui peta dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Dari pembahasan tersebut, kita bisa melihat bahwa peta bukan hanya alat bantu, tetapi juga alat analisis yang sangat penting dalam geografi. Dengan memahami dasar-dasar pemetaan, kita bisa membaca, memahami, bahkan membuat peta. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam memahami pengetahuan dasar pemetaan secara lebih luas.